Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Zulhijjah adalah salah satu dari 4 bulan haram. 4 bulan haram yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Keutamaan yang Allah tetapkan di 4 bulan haram tersebut adalah, dilipat gandakannya pahala bagi seorang yang mengerjakan amalan sholih, sehingga seorang hamba akan lebih giat melakukan amalan kebaikan pada bulan-bulan tersebut. Begitu pula, perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya, menjadi lebih besar di sisi Allah. Sehingga seorang hamba bisa meraih ketakwaan yang lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya, dengan semakin menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Bulan Zulhijjah, adalah bulan ke-12 dan terakhir dari penanggalan kalender Hijriyah. Bulan Zulhijjah, disebut juga bulan haji, karena pada bulan ini, kaum muslimin yang berkemampuan, melaksanakan ibadah haji. Di mana pada tanggal 9, mereka yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan wukuf di Arafah, sementara yang tidak beribadah haji melaksanakan puasa sunnah Arafah. Di dalam bulan Zulhijjah ada perayaan hari raya yang disebut Hari Raya Kurban, karena di dalamnya, yakni di hari Nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban, dengan memotong hewan kurban. Bulan Zulhijjah memiliki keistimewaan, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana bulan Ramadan diistimewakan oleh Allah di 10 hari terakhir. Di antara keistimewaan bulan Zulhijjah terletak di 10 hari pertama. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada satu amal soleh, yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi amal soleh, yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak ada yang kembali satupun. Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut di atas, jelas bahwa amalan kebaikan atau amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu tidak ada yang bisa menandingi pahalanya. Pahala jihad pun juga tidak bisa menandinginya. Kecuali orang-orang yang gugur atau mati syahid di medan juang di jalan Allah saja yang bisa menandinginya. Karenanya, maka amatlah rugi bagi kita jika mengabaikan atau melewatkan hari-hari di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ini adalah momen yang sangat baik yang diberikan Allah kepada kita untuk meningkatkan amal soleh kita, setelah Allah berikan kesempatan kepada kita dengan sebulan penuh di bulan Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Berikut adalah amalan-amalan yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Pertama, adalah berpuasa. Puasa adalah amalan yang penting dilakukan oleh umat Islam, khususnya adalah puasa Arafah, yakni puasa tanggal 9 Zulhijjah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, puasa Arafah 9 Zulhijjah, dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, dan setahun akan datang. Puasa Asyura, 10 Muharram, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Selain puasa Arafah, kaum muslimin juga bisa melakukan ibadah puasa lainnya, misal puasa Senin Kamis. Sebagian ulama berpendapat bahwa puasa sunnah di bulan Zulhijjah, itu dimulai dari tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. Sebagaimana Imam An-Nawawi mengatakan, dalam kitab Al-Majmu', jilid 6, beliau mengatakan, dan di antara puasa sunnah, juga adalah puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam kitab Al-Majmu', Syarhul Muhadzab, Imam An-Nawawi juga kemudian memberikan dalil sahih, mengenai syariat puasa tersebut. Yaitu hadits yang diriwayatkan Imam Abu Daud, dari Hunaidah ibnu Khalid dan istri-istri Nabi yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah, pada hari Asyura, yakni 10 Muharram, berpuasa 3 hari setiap bulannya, awal bulan di hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Abu Daud.
Kedua, adalah menunaikan ibadah haji dan umroh. Ibadah haji merupakan salah satu ibadah dari rukun Islam yang kelima, dan wajib dikerjakan oleh setiap muslim bagi yang mampu mengerjakan, baik secara finansial maupun fisik. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah, Surat nomor 2, ayat 196-197. Ibadah haji, jelas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Meski hanya wajib atas mereka yang mampu, akan tetapi karena kerinduan yang dalam, banyak orang berusaha untuk bisa mendapatkan panggilan Allah tersebut, agar menjadi tamunya. Salah satu keutamaan ibadah haji, adalah mereka disebut sebagai tamu-tamu Allah. Maka kemuliaan apalagi, yang akan dikejar seorang manusia jika dia sudah mendapatkan predikat tamu Allah. Kemuliaan lain, yang akan diperoleh tamu-tamu Allah, itu adalah kemudahan jalan ke surga. Jika haji mereka mabrur, maka tidak ada balasan dari Allah kecuali surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari satu umroh ke umroh yang lainnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga adalah berkurban. Hari Raya Idul Adha, sering dikenal dengan Hari Raya Kurban, karena pada tanggal 10 Zulhijjah tersebut, umat Islam berlomba-lomba menyisihkan sebagian hartanya untuk membeli kambing, lembu atau unta untuk disembelih setelah salat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan. Dan 3 hari setelahnya atau yang kita kenal dengan Hari Tasyrik, Udhiyah, atau menyembelih hewan kurban disyariatkan oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Kautsar, Surat 108, ayat 2. Dirikanlah salat untuk Tuhanmu, dan berkurbanlah, atau an-nahar. Para jumhur ulama menafsirkan ayat tersebut, dengan berkurbanlah pada hari Idul Adha, yaitu Yaum an-Nahar. Udhiyah merupakan bentuk rasa cinta dan ketakwaan seorang muslim kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Hajj, Surat nomor 22, ayat 37. Ibadah kurban termasuk ibadah yang pahalanya sangat luar biasa, jika kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad SAW senantiasa melakukan ibadah kurban setiap bulan Zulhijjah. Ibadah kurban ini tidak hanya dilakukan sekali saja dalam seumur hidup. Namun tidak mudah bagi sebagian orang, merelakan sebagian harta, yang merupakan hasil keringatnya, untuk diberikan kepada orang lain, melalui ibadah kurban. Ada banyak yang akan berpikir panjang, sebelum melakukan kurban. Keempat, adalah bertaubat. Perintah bertaubat, dan tidak melakukan maksiat, sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam. Namun hal ini ditekankan bagi umat Islam bertaubat dari berbagai dosa dan maksiat di awal bulan Zulhijjah. Artinya kita menyibukkan diri, di awal bulan Zulhijjah, dengan amal-amal soleh serta meninggalkan kezoliman terhadap sesama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian, sesungguhnya Tuhanmu, mengampuni, bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl, Surat nomor 16, ayat 119. Kelima adalah, meningkatkan berbagai amal soleh. Keistimewaan 10 malam hari pertama bulan Zulhijjah sangatlah besar.
Amalan soleh yang dikerjakan oleh kita diistimewakan, dan dicintai oleh Allah serta dilipat gandakan pahalanya, yang mana hal ini merupakan nikmat dan karunia dari Allah, kepada hambanya. Maka kita wajib mensyukurinya, dengan sungguh-sungguh meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Amalan-amalan soleh yang dimaksud tidak berpaku hanya pada yang disebutkan di atas. Amalan soleh lainnya seperti salat, sedekah, membaca Al-Quran juga patut dikerjakan oleh umat Islam dalam kesehariannya, utamanya di 10 hari pertama, bulan Zulhijjah ini. Keenam adalah takbir dan zikir. Perbanyak zikir termasuk bertahlil, bertasbih, beristighfar, bertahmid, bertakbir dan memperbanyak doa merupakan suatu amalan yang dianjurkan pada bulan ini, tidak hanya dijalankan pada bulan Zulhijjah saja tetapi juga dibiasakan pada keseharian hidup kita. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Demikian, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan berbagai amalan di atas. Dan semoga Allah limpahkan pahala kepada kita dengan berlipat-lipat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.